melampaui batas. Mana yang pertama, walaupun itu berdoa itu sebaiknya secara sembunyi-sembunyi, walaupun berdoa secara sembunyi-sembunyi itu tidak menuju kemana lagi, namun sedikit banyaknya menuju kepada sunat dengan dalil-dalil seperti berikut. Pertama, sunat kurang berdoa secara sembunyi-sembunyi itu karena dalil ini Allah memuji Nabi Zakaria yang berdoa dengan sembunyi-sembunyi. Innada rabbahu nidaan khafiyyan qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala rasul syaitan wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul awani limaraki wa kanatin fa'ati akhira fa'ati miladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam nakun lahu min qablu samiyya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari yang berbunyi, "Kunna adalah kami makan Nabi Sallam di safari dalam sebuah perjalanan. Bacaan nasu maka jamak rak di sana jamak dalam artian rak anasu jelma-jelma yang jaruna narikeun ditakdir dan takdir. Bapak Rasulullah maka berkata salat lahu bermikanya ala jengkade ala anfusikum karena diri ala jengkade. Fa'inakum sesungguhnya ala jengkade latak unai untuk ngaduna ke rendah asomna anu torek wala ghaliban jeung teu meminta ka anu dari innakum sesungguhnya kamu sekalian takuna berdoa sami'an kepada Allah yang maha mendengar ghaliban dan maha dekat. Allah maha. Kemudian hadis riwayat Abu Syekh dari Anas, dakwah sirri berdoa secara sembunyi-sembunyi, takbir safina dakwatan seimbang sebanding dengan 70 doa bil alaniyah secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Berdoa sembunyi-sembunyi 70 bid'ah berdoa secara mendengar oleh orang lain. Bahwasanya diri manusia sangat menyenangi dia, dan apabila berdoa dengan suara keras, maka kadang-kadang berkembanglah keriaan tersebut. Oleh karena itu dianjurkan orang untuk berdoa secara sembunyi-sembunyi guna menutupi jalan-jalan yang akan membawanya ke maqam mulia. Mana yang kedua? Mana yang kedua dari surat Al-A'raf ayat 56 tersebut adalah melarang kita berlebih-lebihan dalam berdoa. Berlebih-lebihan dalam berdoa itu ada 3 macam. Berlebih-lebihan dalam kaitannya dengan bapak, seperti berlebih-lebihan dalam mengeraskan suara atau memberat-beratkan diri dalam menyusun kata-kata dalam berdoa. Nah, supaya termolong lurah Ciwaru kadang-kadang bupati zaman balana adalah atur nuhun kasupin anak kambing dalam istri tahu kambing dalam pampeut kambing akui dan halodo pina bulan kasupingan hujan sadinten saya liar kami ngasih kulit kasupingan anak kambing dalam istri liar
saya. Kayak menurut halus deui. Nah, jenenge contoh. Lihat karena pun pojok di rem borongan. Cekak. Nonton ini di bagian itu pada kita doa yang paling bagus itu yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran, seperti doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim. Itu doa-doa yang Allah sendiri sudah mencap ini doa baik-baik. Begitu juga yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, karena itulah doa yang sudah pasti dijawab. Ini banyak sekali kita pakai aprak-aprakan yangan doa itu, doa itu. Ini doa yang harus dilegalitas Allah Al-Quran, harus dicontohkan doa Rasulullah. Nah, kalau kita baca surat saja itu sudah 15 menit. Makanya nanti ada sedikit hilang. Jadi kita tidak, saya tidak perlu jawab dengan cuma doa tidak. Mari kita lihat ini doa dari Quran, ini doa dari hadis dan dari Quran sudah di legalitas khususnya Allah, dicap khususnya Allah, dimasukkan di Al-Quran. Dan kalau doa itu diucapkan oleh Nabi sudah diberikan contoh, umat sekalian, makai dia oke, ucapkan dia oke, sampai boro-boro pikiran anu saya. Mari kita mulai doa-doa yang itu saja. Tadi ayat doa Nabi anu seumur hidup cangkeman dibaca ulang sekali-kali aja. Bisa saja. Dan dalam surat itu digunakan nyari betul-betul adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian berlebihan ada kaitannya dengan makna doa, seperti memohon sesuatu yang bertentangan dengan syarat. Ya Allah, mudah-mudahan nanti sing loba menangkan duit ke lacur di kali, atau memohon bekal untuk maksiat, atau meminta kecelakaan dari hamba-hamba Allah, atau meminta sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah yang ibadah. Nanti yang bisa ibadah, nanti yang bisa turun karena jeronan. Begitu kecil dialog, jadi begitu kenapa? Saya bertanya keadilan. Ada kaitannya dengan jawab tidak berpikir lagi. Jadi kita di dulu adus itulah tujuh kantong awaknya sekan masuk ini. Bayangkan 7 kali namun berapa ada musim adus kudu ngaliwatkeun cai karena sakabeh naon awak ieu 7 kali tapi awaknya saja base kumaha dengan salat tol dengan taulah salat. Nah salat teh wajibna, salat teh wajib kaki jelema, kaki jelema sare, kadua jelema mabok, katilu jelema gelo. Ari 7 kali asup ka jelema cai, can masuk kene mah. Berlebihan dalam bentuk mengajukan doa permohonan kepada selain Gusti Allah atau disekutukan dengan Allah. Dan ini adalah jenis ibadah yang paling menilai berdasarkan dengan Allah. Para taku ma'allahi ahada. Sebab orang yang berdoa pada selain Allah sama dengan menjadikannya sebagai ilah. Karena ilah itu makna asalnya adalah makhluk yang diibadahi. La ilaha pada hakikatnya adalah lama Buddha. Sedangkan doa itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah
doa kepada selain Allah atau disekutukan dengan Allah dalam ilmu akidah disebut syirik doa. Ijabah doa adalah bi'tibari ahwal wal awqat wal aqidah. Dijabahnya doa dengan perhitungan atau berdasarkan keadaan, berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat. Ada keadaan-keadaan ijabah, orang-orang ijabah, ada waktu-waktu ijabah, ada tempat-tempat ijabah. Di Mekah pada waktu ibadah haji kumpul tiga-tiga ini, waktu ijabah, tempat ijabah, dan orang ijabah. Mana orang ijabah? Arba'u da'awatin la turadu. Ada 4 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dafatul haid, kata yadinya, doanya di jemaah haji sampai dia pulang. Wadafatul ghazi hatta yasira, doanya tahun kecuali sampai dia pulang. Wadafatul marid hatta yabra, dan doanya orang sakit sampai dia sembuh. Wadafatul akhir ya'ini ilahil, dan dakwah saudara kepada saudaranya yang lain di belakangnya, bukan di hadapannya. Kalau di hadapannya biasanya nolok. Wa asra'an haula'i da'wat wa asra'u haula'i da'wat, dan yang paling cepat dan doa-doa ini didapatkan di jalannya dakwatul akhi, doa saudara di akhihi bagi saudaranya yang lain, di dhahir ghaib, di belakang. Nabi bersabda ada 4 orang yang doanya dijabah: imam adil, saudara atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mendoakan kepada saudaranya di belakangnya, dan doanya orang yang didolimi, dan doanya seseorang untuk kebaikan ibu bapaknya. Abi Nu'aim an-Waqilah qala Rasulullah, maka ibu pergunakanlah kesempatan dakwah mukmin yang mubtala, dakwah mukmin yang sedang mendapatkan cobaan, kayak jemaah mukmin keduri, kayak jemaah mukmin berguna coba, kita minta banyak doa ya. Nah, soalnya itu berbalik di bawah dijabah. Dalam kayak calon bupati RW lebih beta doakan. Bagaimana sama benar-benar coba kita doa insya Allah dijabah. Doa wajib liwati kaduain nabiin nabi. Doa seorang bapak kepada anaknya sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Kita kalau sudah gabah, doakanlah anak dan adek merasa gabah dan mengakuinal goreng kami dari anak. Doaul muhsan lil muhsin lalu ragu. Doanya orang yang diberi kebaikan terhadap orang yang memberi kebaikan tidak akan ditolak. Hadis lain mengatakan 3 orang wajib atau mesti bagi Allah untuk tidak menolak doanya. Satu, as-shahimu hatta yuqira, orang yang saum sampai dia berbuka. Wa mahdumu hatta yantasira, orang yang didolim sampai dia mendapatkan kemenangan. Wa musafira hatta ya jihad, dan
musafir sampai dia kembali apa? Kembali pulang. Nabi bersabda, salah satu ada 3 orang la yarudullahu du'a'ahum, yang Allah tidak akan menolak doanya. Adzakiru billahi katsiran, orang yang berzikir kepada Allah secara banyak. Wal madlumu, dan orang yang didzalim. Wal imamul muqsid, dan lurah sama bupati, gubernur, presiden yang hadir. Itu doanya adalah doa ijabah. Al-awqat wal ahwal, ini waktu-waktu dan keadaan ijabah. Ya Rasulullah, ayat asma. Wahai Rasulullah, mana doa yang paling didengar oleh Allah? Jawabul lail akhir, tengah malam akhir nanti. Wa dubur sholatil maktubah, dan setiap habis sholat wajib. Tetap wiridan perlu. So wiridan itu berisi doa wiridan pada sholat. Nabi kalau orang habis sholat kemudian berangkat, itu dipegang tangannya oleh Nabi. Ya, amma bika hajatun ilallah, apa kamu tidak punya keperluan kepada Allah? Kalau minta saja dulu, jangan dulu keluar. Minta dia, terus berkait sama kamu mirip. Itu nak, minta dia semua, terus mau ngomong, mirip. Ngadua, terus bisa berkait, ngomong mirip sama batu mirip. Maka doa, karena siapa yang wudhu, Fa'asana wudhu'a, kemudian memperintah wudhunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia akan mendapatkan doa yang dijawab. Mungkin dipercepat atau mungkin juga agak lambat. Barang siapa yang sholat wajib, maka dia punya dakwah mustajabah. Wa man khatama al-Qur'an, barang siapa yang sudah beres khatam Al-Quran, falahu da'watun mustajabah. Maka ya doa'u khatmil Quran, doa beres baca Quran. Kalau sholat di sini nikmatnya sholat tarawih di Mekah, itu kan dibaca surat itu terus sampai tamat, dan itu dibaca pada malam 27 itu ditamatkan namanya baca Quran itu. Kemudian pada malam 27 itu dibaca kunut di sholat yang lain, dan kunutnya itu sehubungan dengan beresnya juga membaca Al-Quran. Nah, jadi termasuk doa khatmil Quran. Lamanya kunutnya itu 1 jam. Di lama kunut nanti 1 jam, 1 kaset saja. Di kaset yang 90 menit itu 1 kaset saja. Nah, doa kunutnya itu kurangnya minum kunut. Aduh, itu kulila-dilatih namanya. Kan Italian gue takunan. Sorban ditalikan gitu, sorban ditalikan. Sangat ditalikan begitu kan pan jadi genah gitu tuh naon. Paniku naon-naonan. Paniku hilang. Kita nempok. Aku masih tercanggul. Oh, di Italian naonan gitu. Sorban nanti gitu kan urangnya nurutan. Nah, kita bagus sekali kalau sudah tamat Al-Quran. Inna sholata jumilat bi khairis sa'ah, ma'alaikum bidu'a wal sholawat. Aqrab ma yakunu al-abdu bi rabbi wa sajid. Paling dekat seorang hamba
pada sebaik-baiknya waktu, maka kamu sekalian harus berdoa setelah melakukan sholat. Bila kamu sholat subuh, cepat-cepatlah berdoa dan cepat-cepatlah dalam mencari kebutuhanmu. Dan Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Ini tempat-tempat berdoa yang baik. Doa bainal adzan wal iqamah mustajab batu. Doa antara adzan dan iqamah. 3 waktu dijawab doa. 1 bakalan admin sedang menghadiri sholat. Kemudian antara 2 kelompok muslimin berperang, dua kelompok sedang berperang, dan tatkala turun hujan sampai berhenti hujan. Itu adalah saat-saat ijabah. Nomor 9, ila zalatil aqyad, bila telah tergelincir al-aqyad bayang-bayang. Aqyad dan P itu bayang-bayang, atau P itu harta ghanimah. Tapi maksud di sini adalah bayang-bayang. Kalangkang di mana-mana dia cenderung kalangkang. Warohatil arwahu yang tenang jiwa-jiwa. Faklubu ilallahi hawaijatul tengah koek. Maka mintalah kepada Allah keperluan kamu sekalian. Pada saat itu adalah sa'atul ababil wa innahu kana min awabin ghafura. Nomor 10, lil mukmin, bagi seorang mukmin inda fitrihi, nalika bukana da'watul mustajabah. Ada doa yang betul-betul dijawab. Mudah-mudahan Bapak-bapak ini tempatnya dia doanya. Walaupun kadang-kadang masyarakatnya minta nanti doa aneh-aneh, bahaya doa. Aku sudah mau kira-kira. Bapak ini kita robbana atina di dunia hasanah rabbul alamin. Biasanya yang aneh ini kadang-kadang juga. Jangan cari yang aneh-aneh, mari kita cari yang untuk paten dari Allah, paten dari Rasulullah. Ini mungkin pembahasan mengenai doa, dan pada minggu yang akan datang kita kemudian ada hal-hal yang kita perlu jauhi, yaitu meminta kepada dukun. Dan saya akan menjelaskan insyaallah ini perkebunan yang sangat tidak diperkenankan oleh Islam. Itu insyaallah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat bagi kita sekalian, memberikan kesempatan, memberikan jalan keluar dari seluruh problem yang kita hadapi, baik problem pribadi, keluarga maupun keluarga. Aku lupa lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis